Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidil anbiya'i wal mursalin wa hadana ila siratihil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala jalla ismuh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa ana qasimun wa inna Allahal mu'tiyu ila akhiri hadzal hadis. Wa qala al muhadditsuna bi anna hadzal hadis hadisun atim. Tuan-tuan yang mulia, ikhwatul iman, jama'atu sholati subuhi sadatunal a'izza, asadani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullahu tabaraka wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin, ayahanda, ibunda, orang tua kami yang hadir di majelis pagi hari ini. Tuan-tuan semua yang hadir, tentunya yang besar kami tak himbau gelar, dan yang kecil pun ianya kami takkanlah menyebutkan nama. Mudah-mudahan di pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan limpahan rahmat, barokah, ampunan atas setiap dosa dan kesalahan kita. Melanjutkan kaji kita yaitu Asrarus Syariah wa Atharut Thariqah wa Anwarul Haqiqah. Maka kaji kita pada pagi hari ini adalah melihat rahasia keagungan, manfaat yang begitu besar, yaitu asrarul musafahati bainal muslimina indal liqa'i au indal firaq. Rahasia, manfaat, keagungan dibalik daripada perintah berjabat tangannya orang Islam sesama saudaranya indal liqa'i ketika bertemu, au indal firaqi ketika berpisah. Dan masuk dalam pembahasan ini yaitu asrarul musafahati bainal musallina ba'da ada'is sholatil maktubah. Dan termasuk rahasia manfaat, keagungan perintah, anjuran berjabat tangan ketika seseorang selepas melakukan sholat berjamaah, Pak. Tentunya kami menyampaikan hal ini berangkat dari keterangan ulama
yang membolehkan dan bahkan menganjurkan al-musafahatu bainal musallina ba'da ada'i sholatil jamaati, yaitu pendapat para ulama yang membolehkan, bahkan mereka menyatakan istihbabul musafahati bainal musallin, kesunahan berjabat tangan antara sesama orang yang sholat berjamaah ketika selepas dari melakukan sholat itu sendiri, Pak. Nah, berkenaan dengan musafahatul musallina au bainal musallina, sebelum kita lihat sejauh manakah manfaat al-asrur rahasia di balik perintah berjabat tangan ini, kita lihat yang pertama, yaitu hukmul musafahati bainal musallina ba'da sholatil jamaati. Secara fikih, seperti apakah araul ulama, pendapat ulama mengenai jabat tangan selepas sholat, Pak? Baik musafahah liman yalih, jabat tangan kepada orang yang ada di samping kanan kiri, atau yang melalui idarah muter ba'da du'ai atau ba'da dzikri wa du'a, atau jabat tangan yang dilakukan orang-orang yang sholat berjamaah setelah selesai zikir, setelah selesai berdoa, terus kemudian berdiri, biasanya muter. Di masjid-masjid sebagian ada yang mengamalkan habis salam, zikir, doa, sebelum sholat sunnah itu keliling jabat tangan satu persatu, Pak. Maka kita lihat apa pendapat para ulama, termasuk ulama mu'asirah, ulama kontemporer. Dalam hal ini hukum fikihnya kami juga melihat apa yang dikeluarkan oleh Majelis Darul Ifta Al-Misriyah di website mereka, termasuk para ulama Mesir, Syekhul Azhar, dalam ketika ditanya tentang hukum berjabat tangan setelah sholat yang dilakukan orang-orang yang sholat pada satu sholat berjamaah. Nah, kalau kita lihat klausul ini, Bapak Ibu yang mulia, ternyata berjabat tangan setelah sholat itu bukan tradisinya orang Indonesia loh, Pak. Tapi ini adalah tradisinya umat Islam kafatan fi hadzal alami, bahkan di seluruh penjuru alam, hatta ila jami'il buldani wal aqtori, dari seluruh penjuru Islam barat ke timur, ini sudah menjadi satu kebiasaan, al-adah al-ma'rufah. Di Mesir pun sama juga, Pak. Di sana ada orang-orang yang dijumpai selepas sholat itu juga menjabat tangan kanan kiri, habis sholat ada yang berjabat tangan. Musafakah ini termasuk al-adah al-ma'rufah bainal muslimina. Makanya ulama-ulama mereka juga mengeluarkan fatwa tentang kebolehan, bahkan istihbabul musafahati bainal musallina ba'da sholatil jamaati, dianjurkannya berjabat tangan sesama orang yang sholat selepas daripada melakukan sholat. Apa kata para ulama, Bapak Ibu yang mulia? Amal musafahatu bainal musallina ba'da taslimi minas sholati, adapun berjabat tangan, Pak, baik itu liman yali, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Biasanya kita terus ada yang ngajak jabat tangan begini, Pak, terus begini, kanan kiri, liman yali. Bahkan ada yang ke belakang juga ada, Pak, nengok ke belakang, jabat tangan. Nah, bagaimana kalau ada orang yang melakukan seperti itu? Maka ini dikatakan wahiyya minas sunanil waridati anin nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahabatihil akramina. Majelis ulama Darul Ifta Al-Misriyah mengatakan ini sunnah, bukan bid'ah, Pak. Laisat bid'atan walakinnaha sunnatun min sunanin nabi al-waridah anin nabihi wa ashabihil akramina wa sahabatihil akramina. Dan ini merupakan amaliyah para sahabat yang dilakukan oleh mereka di zaman ketika Nabi masih hidup, Pak, fi ahdin Nabi. Wa alaiha amalul muslimina, dan ini adalah amalan-amalan yang dilakukan orang-orang Islam, Pak.
Apa kata ulama-ulama kita? Salafan wa khulafan, bahkan ini bukan hanya ulama-ulama kontemporer. Ini menjadi satu kebiasaan minas salaf, generasi pertama. Kemudian al-kholaf, generasi setelahnya, ulama-ulama kholaf. Minal mutaqaddimina hatal mutaakhirin hatal mu'asirin. Jilan ba'da jilin, setiap satu generasi ke generasi berikutnya. Maka ini selalu dijumpai, Pak, kebiasaan orang habis sholat saling berjabat tangan. Dan itu bukan hanya di Indonesia, Pak, di Jazirah Arab juga ada. Wahiyya dakhilatun fi umumi masru'iyatil musafahati wassalami bainan nasi fi kulli liqa'in au istiqbalin. Dan perintah kebolehan berjabat tangan setelah sholat ini mundarijun tahta, masuk kategori ala umumid dalil, keumuman dalil tentang perintah berjabat tangan ketika bertemu, ketika menyambut seseorang, ketika akan berpisah, dan ini menjadi satu keumuman, Pak. Walaisat mimma yustaghalul musalli an adkari khitamis shalah, dan ini tidak mengganggu dan tidak termasuk perkara yang menyibukkan orang dari zikir setelah sholatnya. Wa ba'dul ulama, para ulama mengatakan ar-raddu alaman idda'a annal musafahata ba'da sholati bid'ah. Adapun ulama-ulama yang tidak sepakat itu satu aja, Pak, alasannya sebetulnya. Wal iddi'a'u bi anna hadzal fi'la bid'atun liqaunihi lam yarid anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa sahabatihil kirami radhiyallahu anhum. Adapun para ulama yang mengatakan ini tidak boleh setelah sholat berjabat tangan, ini mereka melihat tidak ada dalil khusus yang secara sharih menjelaskan masalah perkara tersebut. Tapi ulama-ulama madhab syafi'i dan ulama yang sepakat dan mengsunahkan, mereka melihat pertama, annahu qad sahha anin nabi sallallahu alaihi wasallam musafahatu ashabilahu ba'da sholati wa adamu nahyihim an dalik. Nabi itu ketika beliau masih hidup, Bapak Ibu yang mulia, ada dua waktu sholat yang sahabat selalu mengambil tangan Nabi untuk dijabatnya, untuk diciumnya, untuk diletakkan di kepalanya, untuk diletakkan di dada mereka. Akhduhum biyatin Nabi SAW liyusofahahu, untuk supaya dijabat tangan Nabi itu oleh para sahabat. Itu fil guduwi wal asol, satu di sholat subuh, yang kedua di sholat asar, Pak. Hadis ini riwayat Bukhari, Pak, sangat sahih dan sangat valid. Salah satu contoh bentuk yang menyebutkan kharajan Nabi SAW, Nabi suatu saat pernah safar, Pak, keluar dari rumah beliau sampai pada satu tempat, fatawad doa, terus kemudian Nabi berwudu. Nah, pada waktu itu Nabi meringkas sholatnya, yaitu baina sholati dhuhri wal asri rakaat ini. Jadi dua sholat jadi satu, dilakukan dua rakaat jamak qashar, Pak. Wa qaman nasu, setelah Nabi selesai sholat, wa qaman nasu, sahabat berdiri semua, Pak. Faja'alu ya'khuduna yade, mereka meringsek maju ke depan kepada Nabi untuk semata apa? Mengambil kedua tangan Nabi. Jadi mereka mengambil tangan Nabi, fayamsahuna biha wujuhahum. Apa yang dilakukan oleh para sahabat? Ada yang ketika mengambil tangan Nabi itu diletakkan di keningnya. Jadi diambil begini, terus diletakkan di keningnya. Ada yang mengambil lagi, diambil tangan Nabi, diletakkan di dadanya. Ada yang mengambil tangan Nabi sekedar untuk lil musafahah, dicium, diambil dan dijabat tangannya Nabi. Abu Juhaifah, perawi hadis ini mengatakan, Pak, fa akhadtu biyadi. Ketika aku melihat sahabat-sahabat yang lain pada berebut untuk mengambil tangan Nabi, maka aku ikut mengambil tangan beliau. Fawadha'tuha ala wajhi, maka terus kemudian tangan Nabi itu aku ambil, aku letakkan di kepalaku. Fa idza hiya abratu min nasalji wa adyabu raihatan minal miski. Setelah aku ambil tangan Nabi, aku letakkan di mukaku begini, apa yang aku rasakan? Tangan Nabi ini sejuk
sejuknya luar biasa, lebih dingin daripada salju, aromanya luar biasa, lebih wangi daripada minyak misik, Pak. Rawahul Bukhari. Jadi kebiasaan menjabat tangan setelah sholat itu sudah ma'hudun wa maujudun fi ahdin Nabi qabla wafatih. Bahkan ini dilakukan oleh sahabat sebelum Nabi wafat, Pak. Nah, Sayyidina Jabir bin Yazid bin Aswad termasuk perawi hadis yang ikut menyaksikan peristiwa di mana para sahabat mengambil tangan Nabi SAW. Wa fi kulli sholatil fajri, dan di dalam setiap sholat subuh Nabi juga begitu, Pak. Diambil tangan beliau oleh sahabat, ada yang menciumnya, ada yang meletakkan fawadha'ahu fi wajhihi, diletakkan di wajahnya, diletakkan fi sadrihi, di dadanya. Ini ma'hudun. Ma'hud itu dijumpai peristiwa-peristiwa seperti ini indah hayatin Nabi, ketika Nabi SAW beliau masih hidup, Pak. Apa kata Imam Nawawi, Pak, ketika mengomentari hadis ini? Waqalal Imamu An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar halaman 249. Saking begitu besarnya manfaat berjabat tangan, idza salama alaihi insanun summa laqiyahu ala kurbin. Kok ada seseorang bertemu dengan yang lainnya sesama muslim berjabat tangan, Pak. Sudah berjabat tangan sekali, yusanu lahu ayyusallima alaihi saniyan aw salisan aw aksar. Ini Imam Nawawi, Pak, dalam kitab Adhkarnya. Jadi kalau ada orang ketemu di luar habis parkir motor, Pak, ketemu sahabat saudaranya, assalamualaikum, jabat tangan. Masuk ke dalam masjid, sholat lagi. Selepas salam ternyata kawan ini di sebelah, assalamualaikum, jabat tangan lagi. Nah setelah itu Pak Imam berdiri karena nggak ada kegiatan, jamaah muter, ketemu lagi, loh sampean lagi, jabat tangan lagi. Itu sunnah, Pak. Indan Nawawi menurut Imam An-Nawawi. Jadi at-tikrar fil musafaha bainal musallin, mengulang-ulang jabat tangan itu satu kebaikan. Jadi ketika sudah jabat tangan di luar, nanti ketemu di sini diajak salaman. Loh tadi kan udah salaman di luar toh. Enggak seperti itu, Pak. Jabat aja. Ini satu kebaikan, Pak. Dan ini menurut pendapat Imam Nawawi dalam kitab Al-Adhkar beliau, Pak. Wa kama anal amro bil musafahati muttasi'un. Jadi perintah berjabat tangan ini begitu luas. Nah, yang dimaksud begitu muttasi'un ini karena memuat halal istiqbali, ketika orang bertemu ba'dal ghibati, setelah orang itu lama tidak bertemu, maka sunnah berjabat tangan. Makanya jabat tangan itu ada dua keadaan, Pak. Orang yang berjabat tangan karena tidak bertemu baru ketemu itu ada dua keadaan. Ada ghibatan hakikotan, ada hukman. Ghaib. Orang tidak bertemu itu kan ghaib, Pak. Didul hadir. Jadi kalau di absen, Abdul hadir, hadir. Kalau yang nggak hadir biasanya bilangnya ghaib. Ghaib itu tidak datang atau tidak bertemu, tidak ada, Pak. Nah orang dihukumi tidak ada itu ada dua, hakikotan, memang kita lama tidak bertemu, terus ketemu, sunnahnya berjabat tangan. Ada yang dimaknakan hukman, secara hukum maknawinya dikatakan lama tidak ketemu atau tidak ada baru ada. Tadinya tidak ketemu terus ketemu, begitu secara hukman. Maksudnya bagaimana? Yang hakikotan itu seperti saya ngaji begini 3 hari dari kemarin ketemu ke sini, berarti terus ketemu Pak Haji, assalamualaikum Pak Haji, ketemu jabat tangan. Ini hakikotan, memang benar-benar gak ketemu. Nah bagaimana dengan sholat? Imam Nawawi dan yang lain, orang yang sholat itu dihukumi ghaib, Pak. Seperti orang yang tidak ketemu saudaranya terus ketemu, Pak. Kenapa ketika orang sholat itu dikatakan ghaib? Karena su'urun nafsi, hatinya hanya merasakan kehadirannya di hadapan Allah, Pak. Ketika dia takbiratul ihram, Allahu Akbar, sampai nanti dia assalamualaikum warahmatullah, itu hatinya hanya ada Allah dan Allah dan Allah. Dia hilang daripada manusia. Nah ketika dia salam, dia su'urnya kembali, perasaannya kembali, dia ada di alam dunia, dia ada kembali bersama dengan manusia. Makanya setelah itu
membaca taslim, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ketemu yang kanan dijabat, ketemu yang kiri dijabat tangannya, seperti orang yang lama tidak bertemu, Pak. Itu menurut Imam An-Nawawi. Makanya Imam Nawawi termasuk ulama yang membolehkan, bahkan mengistihbabkan sunnahnya menjabat tangan sesama orang yang sholat setelah sholat, Pak. Jadi kalau ada orang jabat tangan, jangan ditolak, Pak. Tapi juga kalau kita menjabat tangan, kita lihat kondisi juga. Kalau memang teman ini nggak mau dijabat tangan, ya nggak usah dipaksa, Pak. Begini, tanganmu mana? Tanganmu mana? Jangan, Pak. Itu nak ngajak begaduh namanya. Ya yang kita mau aja kita jabat tangan. Kita sodorkan kok dia sudah sibuk zikir, ya sudah kita tarik tangan kita. Atau sebaliknya orang lain menjabat tangan kepada kita, ya udah ulurkan aja, Pak. Sambut tangannya. Jangan ditolak. Mohon maaf. Ini nggak ada tuntunannya, jangan, Pak. Karena itu termasuk tidak menyakiti perasaan orang lain. Maka kondisional aja, Pak. Tapi kami sampaikan dalilnya, hujah ulamanya, dan sir rahasia. Kenapa sih ulama kok banyak yang mensunahkan jabat tangan bainal musholin ba'da sholatil jamaati? Wala aqalla min khamsati asrorin, tidak kurang dari 5 rahasia besar, Pak. Kita lihat Bapak Ibu yang mulia. Tapi izin, Pak. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu dhabatu ma'u wa lakal ajru wa sabatal ajru insyaallah. Saya semalam niat puasa sunnah, Pak. Cuman karena udah dihidang, ya saya batalkan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi seperti begini terus, Pak Haji, tiap pagi. Saya tiap pagi ngaji, Pak, nggak pernah libur. Jadi selama sebulan hampir dapat 17 hari ini saya nggak pernah puasa, Pak. Karena kalau malam sahur gitu nanti ngaji dihidang, Pak. Ada yang lagi ngajak ke kedai kopi loh, Pak. Jadi mau tak mau baca doa lakasum tuh, Allahumma lakasum tuh, Pak, tiap pagi. Ini kalau ada yang langsung ngajak ke kedai kopi, saya siap, Pak. Loh, serius ini. Pokoknya Pak Haji mau ngajak ke kedai kopi mana yang baru itu, yang di dekat perumahan saya itu lama juta rasul kejadian orang, Pak. Masakannya enak-enak itu, Pak. Kapan ngajak saya, Pak? WA aja, Pak, nanti nggak usah telepon, WA aja, nanti saya susul, Pak Haji. Al-asrar al-azimah, rahasia yang agung di balik perintah musafahah bainal musallina ba'da sholatil jamaati. Kenapa ulama membolehkan, bahkan mengistihbabkan, mensunahkan perkara tradisi al-adah al-ma'rufah bainal muslimina, yaitu al-musafahah ba'da sholatil jamaah. Yang pertama, al-musafahatu hiya wasilatun li tahiyatil mu'min, Pak. Berjabat tangan itu sarana untuk memuliakan sesama orang beriman. Jadi termasuk min ba'di sifati tahiyah bainal mu'minina. Kita ini kan sesama orang beriman kan diperintahkan al-amru bit tahiyah wa ta'dim wal ikram. Jadi kita ini ada tuntutan daripada syariat untuk saling memuliakan, Pak. Al-ikramu bainal muslimin wa ta'dzimu wa tahiyatu lahum, dan kita ini diperintahkan untuk at-tahiyah. At-tahiyah itu penghormatan, wa ta'dzim pengagungan, wal ikram pemuliaan. Nah, di antara cara memuliakan saudara sesama muslim itu yaitu dengan cara musafahah, Pak. Al-musafahatu bainana. Jadi ketika ada orang menjabat tangan sesamanya indal liqa'i, ketika bertemu, maka itu hakikatnya dia sedang mengikram sesama saudaranya. Nah, ketika seseorang sudah mengikram, ada pahala sawabu ikramil mu'minina wa sawabu ta'zimil muslimina. Di situ ada pahala memuliakan sesama orang Islam. Ini satu, Pak. Jadi ibadah. Wala furiqa ba'da shalah au kharija shalah. Apakah ada kaitannya dengan sholat atau di luar konteks sholat? Sawaun bisawain. Ulama mengatakan sama saja, Pak. Sami mawon nek corong dene kula, Pak. Dalil yang dipakai oleh para ulama, an Abi Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol. Hadis ini hasanun sahih indal Imami Abi Isa At-Tirmidzi. Imam Abu Isa At-Tirmidzi
pemilik kitab Sunan Jami' At-Tirmidzi, pengarang kitab Sama'il At-Tirmidzi Sama'il Muhammadiyah, ketika beliau menjelaskan satu keterangan riwayat mengenai tentang bagaimana cara mengagungkan sesama saudara muslim. Dalam kitab Tuhfatul Ahwadi Sarah Sunan Tirmidzi dijelaskan dengan panjang lebar ucapan Nabi, sabda beliau, wa tamamu tahiyyatikum bainakum al-musafahatu. Di antara cara kesempurnaan untuk saling memuliakan itu adalah saling berjabat tangan, Pak. Jadi berjabat tangan itu cara memuliakan orang, Pak. Indali kok ketemu dimanapun kok memungkinkan, in amkanat al-musafahah. Kalau memungkinkan maka jabat tangan, Pak. Kalau wa illam tumkin, kalau nggak memungkinkan ya nggak masalah. Tapi kalau in amkanat kok memungkinkan al-musafahah ini, maka hendaknya kita berjabat tangan, Pak. Karena ini cara untuk memuliakan. Sifatul ta'zim, wasifatul ikram, wasifatul tahiyah bainal mu'minina. Dan ini hadisnya bukan do'if, Pak. Abu Isa At-Tirmidzi mengatakan ini hadis yang luar biasa. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kalau tadi Abu Umamah Al-Bahili, nah kita lihat sekarang riwayat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam min tamami tahiyyati al-akhdhu bil yad. Min tamami at-tahiyyah al-akhdhu bil yad. Di antara kesempurnaan dalam ketika orang beriman memuliakan sesama orang beriman itu al-akhdhu bil yad, mengambil tangannya. Ya maksudnya mengambil tangan itu untuk dijabat, Pak. Bukan hanya untuk dipegang aja, tetapi mengambil tangan itu kiasan. Artinya Pak, al-musafahah, dijabat tangannya, Pak. Ini alasan pertama. Rahasia al-asrar al-uzma, rahasia yang agung dibalik perintah berjabat tangan. Baik itu di luar sholat konteksnya atau di dalam konteks berkenaan berkaitan dengan ibadah sholat. Maka orang yang ingin mendapatkan pahala tentang bagaimana seseorang memuliakan sesama muslim, fa'ala kullil mu'min, atas orang beriman ketika akan menjabat tangan saudaranya maka ayyanwiya ikroman di akhihil muslim ta'diman wa tahiyatan lahu. Jadi kalau ini adalah rahasianya, berarti mulai sekarang kalau ada orang ingin menjabat tangan kita atau kita menjabat tangan orang lain sesama muslim, maka jangan tidak sampai berniat ayyanwiya tahiyatan lahum. Jadi niatkan semata untuk menjabat tangan karena ingin memuliakan sesama saudara muslim, Pak. Satu, kita dapat pahala. Pahala ikram, pahala ta'zim, pahala tahiyah kepada sesama saudara orang beriman kita. Ini yang pertama, Bapak Ibu yang mulia. Wasani yang kedua, minal asraril udhma min asraril musafahati bainal muslimina au bainal musallina ba'da sholatil jamaati. Bi annal musafahata wasilatun litawaddudi bainal mu'minina. Jadi ternyata Allah menjadikan jabat tangan sesama umat Islam ini menjadi sarana litawaddud, Pak. Litawaddud litaruhum. Jadi tawaddud itu adalah untuk saling berkasih sayang, Pak. Mengikatkan kekuatan al-irtibatur ruhiyah. Dalam jabat tangan selain ada nilai-nilai pengagungan kepada sesama muslim, yang kedua untuk mengungkapkan izhar, menampakkan rasa cinta, rasa kasih, persaudaraan, at-tawaddudu bainal mu'minina. Jadi tawaddud, Pak. Tawaddud itu berbelas kasih, mawaddah, kecintaan seseorang muslim kepada saudaranya sesama muslim. Jadi at-tawaddud. Wa qala al-imamul muhib at-tabari, Al-Imam Al-Muhibbu At-Tabari, salah satu ulama di madhab Syafi'iyah yang hidup di tahun 615 Hijriah. Wa huwa faqihun min fuqaha'i Syafi'iyati, ulama ahli fikih dari kalangan madhab Syafi'i, Pak. Al-Imam Al-Muhibbu At-Tabari. Ketika beliau menjelaskan salah satu hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari yang pertama awal kami bacakan tadi, Pak.
Semua hadis-hadis tentang bersalaman, berjabat tangan yang pernah dilakukan oleh para sahabat kepada Nabi, Pak. Apa kata beliau? Kullu hadalun ala sar'iyati tabarruki bimasikafi man turja barokatuhu. Bolehnya menjabat tangan orang yang diharapkan ada barokahnya dengan niat tabaruk dan tafaul. Musafahatan, baik itu dengan cara menjabat tangannya, au maskan ala udwin, atau mengusapkannya di anggota tubuh kita, au ghamsan fimain, atau kita celupkan tangannya di air terus kemudian air itu kita minum. Kama tadammanathul ahadisu, sebagaimana hal ini sudah dimuat oleh beberapa hadis-hadis yang sahih, maka diharapkan apa-apa yang pernah dilakukan oleh para sahabat di hadapan Nabi, maka ini termasuk apa yang diperbolehkan minal musafahati ba'da sholawati fil jamaati. Dan Al-Imam Al-Muhibbu At-Tabari madhab Syafi'i berangkat dari hadis itu, maka sesama muslim boleh menjabat tangan. Kalau yang ternyata yang kita jabat tangan ini kok orang yang terkenal kealimannya, umurnya sudah sepuh, terkenal dengan kesolehannya, boleh kita ambil tangannya, kita pegang, kita letakkan di kepala kita letakkan di dada kita supaya kita dapat ta'afsurnya, dapat tafaulnya, kita niatkan untuk mengambil al-isrul atau barokahnya, itu boleh, Pak. Selama sesama seorang hidup, ini mutafak para ulama. Dan ini termasuk mengikut apa yang dilakukan oleh para sahabat di hadapan Nabi SAW. Tapi kalau sesama kita, mungkin dengan jabat tangan, bil musafahati. Walasiyaman fis subuhi wal asri. Dan inilah yang kami jumpai, peristiwa-peristiwa yang sering terjadi di kalangan sahabat ketika sholat subuh dan sholat asar. Wala nakira fi dzalik, dan itu tidak ada satupun pengingkaran daripada ulama kami. Idza iktarona atau idza ukturina, ketika jabat tangan itu dibarengin qasdun sholeh, dibarengin dengan niat yang benar, Pak. Jadi kalau jabat tangan itu diikuti dengan niat yang baik, maka menjadi kebaikan. Kenapa? Di antara rahasianya, pertama untuk takziman wa ikroman wa tahiyatan li akhihil mu'min, memuliakan, mengagungkan sesama muslim. Yang kedua, litawaddud, untuk mengikat rasa cinta, kedekatan emosional, dan menunjukkan kedekatan emosional kepada sesama muslim, Pak. Dan itu pasti, Pak. Orang yang bertemu dan berjabat tangan, Pak, dengan yang tidak berjabat tangan itu kesannya pasti berbeda. Ketemu di luar sana habis parkir motor, terus Pak Ustadz, Assalamualaikum, terus dijabat tangan, dipeluknya, Masya Allah, Pak. Itu rasanya luar biasa, Pak. Dibanding yang satu ketemu di luar sana, Tat, begini, Tat, sama yang Assalamualaikum Pak Ustadz, sambil jagan begini, sama yang Tat, sehat Tat, oh begini, itu beda, Pak. Loh, itu kesannya beda, ta'asurnya beda, Pak. At-ta'asur ar-ruhiyahnya beda. Ada at-tawaddudu, yang dijabat tangannya, yang dipeluknya, sambil didoakan apalagi, Pak. Itu kesannya beda, Pak. Ada kuatul irtibat, ada kekuatan hubungan emosional dibanding yang hanya just hello, Pak. Tat, sehat, Tat. Begitu. Ada saya juga pernah ketemu yang model begitu, Pak. Pak Ustadz dari mana? Dari Jawanya udah. Kami duluan begini, udah. Apakah itu dosa? Tidak. Karena berjabat tangan itu hukumnya sunnah, bukan wajib, Pak. Jadi berjabat tangan itu sunnah, amrun mustahab, dan itu tidak berlaku dalam hukum dosa halal haram. Tapi ini termasuk fadhailul amal, targhib wa tarhib. Yang ketiga, wasalis, Pak. Suruk jam berapa, Pak Haji? 20 ya? Loh, masih banyak, udah mau selesai Pak waktunya. Yang ketiga, wasalis bi annal musafahata wasilatun li talabil magfirati minallah. Jadi jabat tangan itu sarana untuk mendatangkan ampunan, Pak. Tahiyat, penghormatan, tawadud, kasih sayang. Ketiga, talabul magfirah, mencari ampunan. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min abdaini mutahabbaini fillahi. Dan tidaklah seorang hamba, orang beriman, dua orang yang saling mencintai karena Allah,
yastakbilu ahaduhuma sahibahu fayusafihuhu wa yusalliyani ala nabi sallallahu alaihi wasallam illa lam yaftariqa hatta tukfara dunubuhuma ma taqaddama minhuma wa ma ta'akhkhara. Dan tidaklah dua orang yang saling berjabat tangan maka mereka akan diampunkan dosanya oleh Allah kedua-duanya. Dosa yang mana? Mata qaddama minhuma wa mata akhor. Dosa-dosa yang lalu dan dosa yang terakhir, Pak. Jabat tangan. Itu wasilah linailil magfirah min indillah. Jadi rahasia yang ketiga, setiap orang jabat tangan, selama tangan itu saling melekat, maka dosa-dosa orang itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau di jabat tangan jangan nolak habis sholat, Pak. In amkanat, dengan catatan tidak ada taswis dan memungkinkan. Kenapa? Ada ampunan yang Allah berikan. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Ya'la Al-Musuli dalam kitab Musnad Firdausnya, Al-Imam Ibnu Sunni dalam kitab Amalul Yaumi wal Lailah, Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman. Hadis ini adalah hadis yang hasan. Sebagian qaul mengatakan hadis ini didukung dengan syawahid riwayat yang begitu banyak. Hadis ini adalah hadis yang dijadikan dalil istihbabul musafahah bainal muslimaini, sunnahnya berjabat tangan antara dua orang Islam yang mereka berdua bertemu daripada dalam satu keadaan tidak bertemu terus bertemu atau dalam kondisi yang lainnya. Maka dengan catatan ketika berjabat tangan di hadis ini disebutkan wa yusalliyani alan nabi. Saya sering, Pak, ketika jabat tangan keliling itu ada orang ketika menjabat tangan saya itu baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu mengamalkan hadis Al-Imam Ibnu Sunni ini, Pak. Barang siapa yang berjabat tangan wa yusalliyani ala nabi, dan di jabat tangan itu mereka sambil bersolawat, maka dosa-dosanya magfuratun, diampuni oleh Allah, Pak. Mata qaddama minhuma wa mata akhar. Dan saya beberapa orang pernah ketemu begitu. Jabat tangan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dan ini termasuk mengamalkan riwayat dalam kitab Amalul Yaumi wal Lailah. Ini yang ketiga. Yang keempat, ar-rabi, innal musafahata wasilatun li jalbil barakati idza kanat al musafahatu bisolihin. Maka berjabat tangan itu adalah sarana untuk mengambil kebaikan. Kalau yang dijabat tangannya itu orang soleh, kita akan mendapat berkah kesolehannya, Pak. Jadi berkah kesolehannya itu mengalir, Pak. Orang-orang soleh, orang-orang yang terkenal masyhurun bihasanatihi, terkenal dengan kebaikannya, apalagi yang umur-umurnya sudah sepuh-sepuh itu, Pak. Kenapa harus orang-orang sepuh, Pak? Karena orang sepuh itu potensi dosanya lebih kecil dibanding orang-orang yang seumuran saya ini, Pak. Maka orang-orang yang kibarusin, yang lebih berpotensi mereka sedikit qalilud danbi, adalah orang-orang yang sudah semakin umur lanjut, kibarusin, umur yang tua. Kesolehan umur yang tua ini adalah di mana peluang-peluang orang ketika menjabat tangan orang tersebut ada ta'asurul barokah, ada bekas-bekas kebaikan yang insya Allah akan mengalir dalam kehidupan kita. Apalagi yang dijabat itu mantur jabarokatuhu, orang yang diharapkan ada keberkahannya, kebaikannya mengalir dalam kehidupan kita. Orang tua kita itu berkah. Guru yang selalu mengawal kita, mengajarkan kita, itu berkah. Guru yang permanen, Pak. Kalau saya ini kan freelance, Pak. Jadi seminggu sekali, yang maksudnya kayak Mbah Imam Yahdi, Mbah Yai yang lain, itu Mbah Yai Ismail itu jangan gak dijabat tangan, Pak. Jabat tangannya, Pak. Apalagi kalau Bapak jabat tangan sambil bawa sarung baru, itu malah lebih bagus lagi, Pak. Jabat tangan, Mbah Yai Imam sehat nih. Habis itu terus keluarkan dari tas sarung cap gajah duduk yang harga yang bagus, yang premium, Pak. Monggo niki ditampi. Lah itu lebih afdol lagi, Pak. Atau bawa tentengan apa kebab Turki atau apa, itu begitu. Itu saya lebih senang kalau ada orang model begitu, Pak. Tapi saya belum pernah loh, Pak, jabat tangannya model begitu. Jabat tangan sambil bawa martabak gitu. Pak Ustadz sehatnya, Masya Allah, assalamualaikum. Ini mohon maaf, ini titipan untuk
Ah itu contoh jabat tangan yang baik dan benar itu begitu Pak. Bukan kiai itu minta, bukan. Ini contoh aja Pak, sekedar contoh. Kalau ada alhamdulillah, kalau nggak ada ya innalillah kan begitu. Nggak, ini bercanda aja Pak. Nah yang keempat berikutnya, 4 atau 5 Pak. Nah yang kelima, annal musafahata wasilatun lil istijabati du'a, li istijabati du'a. Ternyata jabat tangan itu sarana untuk menjemput terkabulnya doa. Ini ajibnya jabat tangan itu di situ Pak. Min ba'di asraril musafahati bainal muslimin au bainal muslimin ba'da adai salatil jamaah. Itu adalah untuk mendapatkan istijabatu doa wasu'al. Wa qad jaa fil hadis fadlu du'ai wa annal musafahata sababun li istijabati wal qabul. Jadi ini amalan salafus saleh, Pak. Jadi kalau ada orang di kalangan ulama-ulama dulu itu kalau doanya merasa agak lama nggak dikabulkan oleh Allah, itu nyari orang untuk dijabat tangannya, Pak. Karena mereka meyakini waktu itu, dan mereka meyakini waktu bahwa sesungguhnya menjabat tangan itu sarana untuk mendapatkan terkabulnya doa. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, Nabi pernah bersabda, "Ma min muslimaini iltaqaya fa akhadha ahaduhuma bi yadi sahibi." Tidaklah dua orang beriman bertemu terus saling menjabat tangannya illa kana haqqan 'alallah. Kecuali Allah akan memberikan pertama ayyakhduru du'aahuma, akan dikabulkan doa-doanya, didengar oleh Allah dan ditunaikan oleh Allah. Wala yarudda aydiyahuma hatta yaghfira lahuma, dan tidaklah mereka melepaskan tangannya kecuali Allah sudah mengampuni dosa-dosanya. Jadi ada dua manfaat. Satu, doa-doanya akan dihadirkan di hadapan Allah, didengar oleh Allah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, diampuni dosa-dosanya. Nah, berangkat dari hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, Al-Imam Al-Bazzar, Al-Imam Abu Ya'la Al-Mausili dalam kitab Musnad Al-Firdaus ini, ulama mengatakan istihbabu iktironil musafahati bid-du'a. Sunnah ketika jabat tangan itu sambil memberikan doa, Pak. Assalamualaikum sambil jabat tangan, panjang umur, sehat selalu, barokah. Itu dikabulkan oleh Allah, Pak. Jadi iktironul musafahah, diikut sertakannya doa-doa kebaikan ketika kita menjabat tangan sesama saudara kita. Wa nasal fuqaha wa ala istihbabi iktironil musafahati bid-du'ai. Al-Imam An-Nawawi mengatakan wa yustahabu fil musafahati bainal muslimin al-basyashatu bil wajhi au bisrul wajhi. Yang kedua wad du'ai bil maghfirati wa ghairi minal adiyati al ma'surah. Jadi ada dua keadaan. Orang kalau menjabat tangan sunnahnya dua, wajahnya bersinar, berseri-seri. Yang kedua lisannya memelantunkan doa-doa kebaikan. Ini sudah. Imam Nawawi mengatakan kalau kita ingin mendapat pahala kebaikan dari menjabat tangan, maka jom pertama bisrul wajhi, bahasa syatul wajhi itu maknanya wajahnya berseri-seri, Pak. Yang kedua lisannya tidak berhenti dari mendoakan sesama saudaranya. Jadi jangan sampai kita jabat tangan pakai pasang wajah yang tidak mengenakan, Pak. Assalamualaikum, di jabat tangannya itu kurang enak kalau menurut para ulama ahli fikih, Pak. Jadi bahasa satul wajhi, al-bisyasha atau basyasha, bisrul wajhi. Yang kedua wad du'a bil maghfirah. Pertama Imam Nawawi mengatakan paling utama itu doanya doa ampunan. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita. Barakallahu fikum. Panjang umur. Udah begitu, Pak. Terus kita bersolawat. Yang pendek-pendek aja doanya, Pak. Jangan yang panjang-panjang, nanti kelamaan megang tangannya. Jadi doa-doa yang simpel, doa-doa kebaikan, doaul maghfirah, doaul barokah, doaul rahmah, doaul afiyah, doaul salamah, doaul najah. Ini doa-doa yang banyak riwayatnya pendek-pendek bacanya tapi manfaatnya luar biasa. Dan ini dianjurkan dibaca indal musafahati bainal muslimin, ketika orang beriman berjabat tangan di sesama antara mereka. Ini Bapak Ibu yang mulia, 5 rahasia dibalik kemuliaan perintah menjabat tangan sesama saudara kita muslim. Ini terutama di luar sholat atau di dalam ketika kita berkenaan dengan sholat berjamaah. Makanya Bapak Ibu yang mulia,
Dari awal kami sampaikan ini berangkat dari ara'ul ulama wal fuqaha yang sependapat, yang membolehkan dan yang menganjurkan istihbabul musafahati bainal musallina ba'da ada'i sholatil jamaati, yang mereka mengatakan sunnah berjabat tangan setelah sholat berjamaah antara sesama jamaah di dalam sholat itu, baik itu ketika ba'dal faraq min kulli dubri sholat atau langsung ketika sholat selesai langsung mubasyarah mereka menjabat tangan kanan kiri, atau ba'da dzikri wad du'a, setelah zikir dibaca, doa dibaca, kemudian mereka melakukan musafahatah al jama'i, bermusafahah secara jamaah keliling, itu hukumnya tak masalah, atau masing-masing ketemu jabat tangan semampunya, itu pun tak masalah. Tapi intinya ini bukan perkara bid'ah, ini banyak dalil-dalil umum yang dipakai oleh ulama untuk mensunahkan masalah jabat tangan ini baik dalam sholat atau di luar sholat, dan ini merupakan keutamaan, satu kemuliaan yang ditinggalkan oleh Nabi untuk kita selaku umatnya, perintah Allah kepada kita selaku hambanya. Pas waktu suruk, berapa menit lagi Pak? 1 menit nih. Kalah cukui nyok kicik orang awak. Nah, kita tutup dengan doa kifatul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sudah disiapkan sarapan, waktu itu setelah sholat sunnah nanti dipersilakan menuju selasar sebelah kiri. Terima kasih.